Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan memberikan satu paparan tentang pengenalan pendekatan One Health untuk COVID-19. Seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar konsep One Health adalah satu konsep di mana kita harus berkolaborasi multisektoral, transdisiplin, dan menggunakan pendekatan lokal, regional, nasional, maupun internasional untuk menghubungkan antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan tumbuhan, serta kesehatan lingkungan. Nah, oleh karena itu, maka konsep One Health itu sendiri meskipun bukan barang yang baru, tapi kita harus ingat betul bahwa konsep One Health ini adalah mengkomunikasikan tiga area yang berhubungan dengan manusia, hewan, atau binatang, dan lingkungan. Oleh karena itu, banyak sekali ilmu yang berkolaborasi dalam pendekatan One Health ini. Misalnya sebagai contoh, ilmu biologi, ilmu ekologi, kemudian ilmu tentang kebumian, bahkan ilmu teknik itu di satu sisi. Di sisi yang lain ada ilmu kesehatan hewan atau kedokteran hewan, ada juga ilmu tentang kesehatan komparatif antara hewan dan manusia, dan tentu saja tidak ketinggalan adalah ilmu kesehatan manusia dan bahkan ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pada masa yang lampau, kita sudah mengenal berbagai penyakit yang sudah berhasil kita tanggulangi dengan baik setelah menggunakan pemahaman dan pendekatan One Health. Sebagai contoh misalnya penyakit rabies. Penyakit rabies menular dari hewan ke manusia. Kemudian penyakit antraks. Penyakit antraks juga menular dari hewan dari manusia karena bersifat zoonosis. Ada penyakit lain misalnya tularemia, penyakit pes, salmonellosis, avian influenza yang mulai dari H5N1 hingga H3N2 dan seterusnya. Kemudian ada penyakit brucellosis. Dan penyakit yang mungkin agak mungkin masih melekat di dalam memori kita adalah penyakit SARS yang muncul pada tahun 2003, yang waktu itu kita kenal sebagai SARS yang pertama. Hanya sebentar, tapi kemudian bisa ditanggulangi dengan baik, dan itu waktu itu juga atas pemahaman kita menggunakan dan pendekatan kita menggunakan One Health, yaitu kolaborasi antara sektor hewan, sektor manusia, dan sektor lingkungan. Untuk yang COVID ini, seperti kita ketahui bahwa pengumuman adanya pandemi oleh karena COVID atau bahwa COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi diumumkan oleh Direktur Jenderal PBB yang dilakukan pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Waktu itu kita sepakat bahwa COVID-19 adalah satu pandemi. Nah, kemudian oleh karena kesadaran kita tentang pentingnya One Health, maka ada satu kesepakatan antara beberapa organisasi dunia, FAO, OIE, dan WHO untuk berkomitmen secara bersama-sama berkolaborasi untuk menanggulangi COVID-19 yang sudah menjadi pandemi. Mengapa pendekatan One Health yang melibatkan banyak organisasi dunia yang bergerak dalam bidang hewan dan manusia serta lingkungan itu diperlukan? Oleh karena kita melihat kenyataan dari data penelitian yang sudah terkumpul di dalam publikasi ini, kelihatan bahwa SARS-CoV-2 sebagai virus yang menyebabkan COVID-19 itu diyakini berasal dari kelelawar. Dari kelelawar itu kemudian ada bukti yang menunjukkan bahwa dia bisa menularkan ke pangolin dan juga ke ular. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah manusia mendapatkan langsung dari kelelawar, ataukah dari pangolin, ataukah dari ular, ataukah dari hewan yang lain? Nah, sampai saat ini hewan perantara ini belum bisa diidentifikasi dengan baik.
Data berikutnya kelihatan bahwa dari manusia juga dapat menularkan SARS-CoV-2 ini kepada hewan-hewan di kebun binatang. Sebagai contoh misalnya ada harimau, ada singa, ada beret, ada gorila, dan juga hewan yang lainnya. Kemudian data selanjutnya juga dapat dibuktikan bahwa dari manusia SARS-CoV-2 ini dapat ditularkan ke hewan-hewan peliharaan yang ada di dekat kita. Sebagai contoh adalah anjing, kemudian kucing. Nah, yang istimewa adalah ada satu hewan yang namanya mink, sejenis musang. Ini rupanya selain dia menerima penularan SARS-CoV-2 dari manusia, dia juga terbukti bisa menularkan ke manusia. Bahkan kemudian ada data yang lainnya dari mink ini juga bisa menularkan ke kucing. Nah, dengan demikian maka muncullah konsep yang disebut dengan reverse zoonosis. Yang biasanya kita kenal zoonosis itu dari hewan ke manusia. Ternyata dari satu patogen menyebabkan sakit pada hewan, kemudian hewannya ini menularkan patogen tersebut kepada manusia, maka muncullah penyakit pada manusia tersebut. Nah, sekarang ada bukti menunjukkan bahwa setelah dari manusia dapat menular ke hewan dan dari hewan kembali ke manusia. Sehingga dengan demikian maka terjadi interaksi yang sangat kompleks antara manusia dengan hewan-hewan liar yang ada di luar sana, dan juga dengan hewan-hewan yang ada di dekat manusia itu sendiri, yaitu adalah hewan-hewan peliharaan. Oleh karena itu, maka akan sangat bermanfaat kalau kita memiliki pola pikir dan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya berpusat pada kesehatan manusia, tapi juga berpusat memikirkan pula kesehatan pada hewan yang ada di lingkungan manusia dan yang sudah terbukti bisa menularkan kepada manusia dan sebaliknya. Selain itu, Bapak Ibu, kita juga harus sadar betul bahwa ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Misalnya sebagai contoh ada kejadian tentang deforestation atau terjadinya pemanfaatan lahan hutan menjadi lahan yang lain, kemudian kita juga mengenal ada global warming, kemudian kita juga menghadapi adanya polusi lingkungan yang datang dari manusia. Kemudian kita juga akan pelajari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan ini. Untuk COVID-19 seperti kita bisa lihat, seperti ini ada satu pernyataan dari CDC Amerika yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara kebakaran hutan yang menyebabkan adanya asap yang kemudian ternyata mempengaruhi berbagai aspek dalam tubuh manusia, antara lain adalah mempengaruhi respon imun dan juga adanya potensi untuk lebih mudah terjadi atau terjangkit infeksi pada saluran nafas. Dalam hal ini termasuk yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 adalah COVID-19. Kemudian ada publikasi yang lainnya menunjukkan bahwa polusi udara itu rupanya juga berperan di dalam mempengaruhi masalah COVID-19 ini, sebagai contoh yang Anda lihat di dalam slide. Kemudian ada persoalan aspek sosial humaniora yang muncul pula pada saat kita menggunakan pendekatan manual untuk COVID-19. Seperti dilaporkan di Rwanda, kelihatan sekali bahwa untuk menggunakan pendekatan manual ini perlu adanya satu social engagement atau satu pendekatan dalam komunitas untuk meyakinkan bahwa COVID-19 ini memang bukan hanya masalah oleh orang-orang praktisi yang ada di dalam ilmu kesehatan manusia, tapi juga harus dibantu oleh praktisi dan ahli yang mempelajari dan ahli dalam bidang kesehatan hewan dan juga kesehatan lingkungan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita melihat paling tidak ada 4 hal
yang menjadi kemungkinan kita mendapatkan manfaat untuk kalau kita menggunakan pendekatan One ini untuk penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan pendekatan multidisiplin pada saat kita melakukan edukasi, pada saat kita merancang training, pada saat kita merencanakan dan implementasikan penelitian, dan juga merancang dan implementasi dari kebijakan. Berikutnya adalah kita juga bisa mengaplikasikan pendekatan One ini untuk mencegah lebih banyak penyakit-penyakit yang lain selain COVID-19, yang saat ini kita bisa melihat bahwa ada akumulasi data bahwa COVID-19 itu datangnya tidak hanya sendiri, tapi disertai oleh kondisi kesehatan yang lainnya, ancaman kesehatan yang lainnya, seperti sebagai contoh misalnya adalah tentang antimicrobial resistant misalnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita menggunakan pendekatan One Health, maka akan lebih banyak informasi yang bisa diberikan, baik dari sisi untuk pendeteksian penyakitnya, mendiagnosis penyakitnya, dan juga untuk terapinya. Dan yang terakhir adalah kita lihat bahwa tadi dikatakan bahwa untuk penyakit yang baru ini kadang-kadang kita juga perlu satu usaha yang masif untuk mendapatkan terapi yang baik. Nah, terapi yang baik ini tentu saja akan lebih baik kalau didekati dari berbagai sisi, oleh tidak hanya oleh ahli-ahli dari sisi kesehatan. Misalnya nanti kita menggunakan herbal medicine atau yang lain untuk dikembangkan dalam untuk terapi COVID-19 di klinik. Tentu saja itu perlu langkah-langkah yang panjang, tapi akan lebih baik kalau bisa dilakukan multidisiplin. Belajar dari COVID-19 yang sudah kita alami hampir 1,5 tahun ini, maka kelihatan sekali bahwa One Health approach atau pendekatan One Health ini memang sangat cocok untuk menanggulangi munculnya penyakit-penyakit baru yang melibatkan manusia dan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.